Di tengah lautan luas Sumbawa, ada sebuah pulau kecil yang tak pernah tidur. Pulau yang dibangun dari karang, dipenuhi ribuan jiwa, dan menyimpan kisah yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bagaimana sebuah pulau sekecil ini bisa menjadi pulau terpadat di dunia? Bagaimana mereka hidup tanpa tanah, tanpa ruang, namun penuh cerita? Semua jawabannya ada di sini. Dukung terus channel Lumaraya dengan menekan subscribe, like, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan dokumenter-dokumenter luar biasa lainnya. Selamat datang di dunia yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ini adalah Pulau Bungin, pulau yang dijuluki pulau terpadat di dunia, sekaligus pulau yang dibangun oleh tangan manusia. Dan di balik kepadatannya, tersembunyi kisah perjuangan, tradisi, dan misteri kehidupan suku Bajau yang telah bertahan selama ratusan tahun. Pulau Bungin tidak terbentuk dari gunung berapi. Ia tidak muncul dari dasar laut. Pulau ini dibangun. Iya, dibangun batu demi batu. Beberapa abad lalu, kelompok suku Bajau, suku pengembara laut, berlabuh dan menetap di perairan Sumbawa. Mereka hidup di perahu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hingga suatu hari, mereka memutuskan berhenti mengembara. Mereka memilih menetap. Mereka mengumpulkan karang, menumpuknya, dan membuat daratan. Daratan yang awalnya kecil seperti lapangan bola, kini tumbuh hingga lebih dari 8 hektar. Hidup di pulau terpadat di dunia bukan tanpa tantangan. Rumah-rumah di Pulau Bungin berdiri hanya beberapa sentimeter dari satu sama lain. Jalan di antara rumah begitu sempit, sehingga dua orang harus bergantian ketika berpapasan. Tidak ada mobil, tidak ada motor. Semua dilakukan berjalan kaki. Pulau ini hampir tidak punya tanah. Yang Anda injak bukan tanah, melainkan karang yang ditumpuk oleh generasi sebelumnya. Kebanyakan warga Bungin adalah nelayan. Laut adalah dapur, halaman depan, sekaligus tempat bermain anak-anak. Ada tradisi unik di Pulau Bungin. Ketika seorang laki-laki menikah, ia harus membangun rumah baru untuk keluarganya. Dan untuk membangun rumah, ia harus memperluas pulau. Karang kembali diambil dari laut, ditumpuk dan dijadikan fondasi rumah baru. Pulau Bungin tumbuh bukan karena alam, melainkan karena pernikahan. Kini, pulau ini bahkan terhubung dengan daratan menggunakan jembatan. Air minum pun dibawa dari luar, karena pulau ini tidak memiliki sumber air tawar. Tinggal di ruang sempit biasanya memicu konflik, tapi tidak di sini. Hubungan antar warga Bungin justru sangat kuat. Semua orang saling mengenal, semua keluarga saling terhubung. Di tengah pulau berdiri sebuah masjid besar, bangunan yang menempati area paling lapang. Karena di tengah kepadatan dan kesederhanaan, tempat ibadah menjadi pusat kehidupan masyarakat. Suku Bajau dikenal sebagai manusia laut. Mereka memiliki kemampuan menyelam luar biasa, bahkan bisa bertahan di dalam air selama beberapa menit tanpa alat bantu. Ilmu itu diwariskan di Pulau Bungin. Anak-anak tumbuh dengan laut sebagai sekolah pertama mereka. Mereka belajar berenang bahkan sebelum bisa membaca. Pulau Bungin bukan hanya sekeping karang. Ia adalah cerita tentang keteguhan manusia menghadapi keterbatasan. Tentang bagaimana sebuah komunitas membangun kehidupan dari nol. Tentang bagaimana mereka menaklukkan laut. Dan tentang bagaimana sebuah pulau kecil bisa menyimpan kisah sebesar samudra. Di Bungin, rumah-rumah berdempetan hanya beberapa meter. Satu rumah bisa dihuni 8-15 orang, atau bahkan lebih.
Konsep privasi hampir tidak ada. Suara bayi menangis dari rumah sebelah terdengar seperti suara dari rumah sendiri. Namun, inilah keunikan mereka. Keterbatasan ruang menciptakan hubungan sosial yang sangat erat. Mereka berbagi makanan, rumah, bahkan tanggung jawab membesarkan anak. Anak satu rumah bisa tumbuh merasa seperti anak seluruh kampung. Di tempat lain, hidup semparat itu bisa menimbulkan konflik. Tapi di Bungin, semangat kekeluargaan adalah salah satu pondasi sosial yang paling kuat. Bagi warga Bungin, Prehu bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah ruang tamu kedua, tempat beristirahat, tempat memancing, bahkan tempat mereka menghabiskan waktu untuk berbicara dan bercanda. Sebagian besar laki-laki di Bungin menghabiskan lebih banyak waktu di laut daripada di daratan. Mereka mengenal angin, gelombang, dan suara air seperti mengenal keluarga sendiri. Bagi warga Bungin, laut adalah halaman rumah kami. Dalam video dokumenter ini, kita juga melihat sosok perempuan Bungin yang jarang disorot dunia luar. Mereka bangun paling pagi, tidur paling malam. Mereka menjemur ikan, menata karang, merawat anak, memasak, dan menjaga rumah yang sempit tetap nyaman. Meski hidup di ruang sesak, perempuan Bungin memiliki kekuatan mental luar biasa. Merekalah penjaga ritme kehidupan pulau. Di setiap sudut pulau, Anda akan melihat ikan-ikan dijemur di atas rak bambu. Bau asin laut bercampur dengan aroma ikan kering adalah identitas khas Bungin. Menjemur ikan bukan hanya mata pencaharian, tapi juga tradisi turun-temurun. Ada teknik khusus yang menentukan rasa. Berapa lama dijemur, kapan dibalik, dan bagaimana melindungi ikan dari angin laut yang terlalu lembat. Ikan kering Bungin terkenal gurih, tahan lama, dan menjadi komoditas utama yang dijual penduduk. Di Pulau Karang, seperti Bungin, air tawar adalah barang mewah. Tidak ada sungai, tidak ada sumur besar. Air harus dibeli atau didatangkan dari daratan Sumbawa. Setiap tetes air digunakan dengan sangat hemat. Untuk mandi, mereka menggunakan bak kecil. Untuk mencuci, air dipakai berkali-kali hingga benar-benar habis manfaatnya. Air tawar adalah emas cair di Bungin. Ketika matahari mulai turun, Bungin berubah menjadi lukisan hidup. Anak-anak berlari di atas karang. Perahu-perahu kembali ke dermaga kecil, dan cahaya jingga menerpa dinding rumah-rumah kayu yang berdekatan. Suara azan dari masjid utama menggema di seluruh pulau kecil itu. Di momen ini, Bungin terasa seperti dunia yang terpisah dari bisingnya modernitas. Hidup di pulau sekecil ini bukan tanpa resiko. Mereka harus menghadapi badai, pasang air laut, angin kencang, dan persediaan makanan yang kadang terbatas. Namun masyarakat Bungin terkenal tahan banting. Mereka punya prinsip yang kuat. Selama laut ada, hidup akan terus berjalan. Mereka adalah contoh nyata manusia yang beradaptasi sempurna dengan kerasnya alam. Tidak ada mall, tidak ada gedung tinggi, tidak ada hiburan modern. Namun, masyarakat Bungin memiliki sesuatu yang langka, rasa syukur yang sangat besar. Mereka bahagia dengan apa adanya. Kebahagiaan bagi mereka adalah makan bersama keluarga, meski di ruang kecil, dan bercanda dengan tetangga yang rumahnya hanya sejengkal. Meski masih kuat memegang budaya, Bungin perlahan berubah. Anak-anak kini bisa bersekolah di pulau sekitar. Teknologi mulai masuk, sinyal internet sudah tersedia, dan beberapa warga mulai membangun rumah permanen. Namun, masyarakat Bungin berusaha keras menjaga identitas mereka agar warisan leluhur tidak hilang. Banyak rumah di Bungin dulu tidak memakai pintu. Semua orang boleh keluar masuk, karena semua orang saling percaya. Tradisi itu kini mulai berubah, tapi nilai sosialnya tetap kuat.
Kepercayaan adalah mata uang sosial yang paling berharga di Bungin. Pulau Bungin dihuni oleh suku Bajo, suku yang dikenal sebagai manusia laut atau Sea Gypsies. Mereka adalah pelaut ulung, penyelam hebat, dan penjaga tradisi maritim Nusantara. Bagi suku Bajo, laut bukan tempat singgah. Laut adalah rumah. Dan Bungin adalah bukti nyata bahwa identitas itu masih hidup hingga hari ini. Dan itulah perjalanan kita menyusuri setiap sudut kehidupan di Pulau Bungin. Sebuah pulau kecil yang dibangun oleh tangan manusia, diperkuat oleh tradisi, dan dihidupkan oleh jiwa-jiwa yang tak pernah menyerah menghadapi kerasnya laut. Dari ruang-ruang sempit yang penuh kebersamaan, dari karang-karang yang menjadi fondasi rumah dan cerita, hingga napas panjang budaya suku Bajo yang tetap bertahan di tengah arus perubahan. Pulau Bungin mengajarkan kita satu hal, bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang luasnya ruang, tetapi tentang kedekatan hati dan kekuatan untuk terus bertahan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan dokumenter-dokumenter yang membuka mata, menyentuh hati, dan memperkenalkan keindahan Nusantara kepada dunia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe ke channel Lumaraya, agar kami bisa terus berkarya mengangkat cerita-cerita nyata dari pelosok tanah air. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di dokumenter berikutnya. Salam hangat dari kami, Lumaraya, menyusuri cerita